dapat diterima dengan baik, kalian juga akan memahami materi-materi di hari Rabu 14 Juli ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita menundukkan kepala, berdoa untuk kebaikan kita bersama. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Semoga acara pada pagi hingga siang nanti berjalan dengan lancar. Anak-anak semua, untuk hari ini agenda kita masih sama dengan MPLS di hari pertama dan hari kedua, yaitu nanti kita setelah meeting seperti ini akan ada materi yang sudah kita share di GC atau di Google Classroom kalian. Nah, perlu kita ingatkan pada materi sebelumnya di hari Senin maupun hari Selasa kita sudah memahami mengenai pengenalan profil SMP Negeri 4 Kota Magelang meskipun hanya melalui video maupun PPT karena memang keadaan kita seperti ini. Kalian telah memahami lingkungan sekolah yang akan dijadikan rumah kedua kalian selama bersekolah di SMP 4, kalian juga sudah mengenal Bapak Ibu guru masing-masing, siapa wali kelasnya, siapa guru BK-nya, siapa guru yang mengajarnya, beliau seperti apa, nomor HP-nya berapa. Saya yakin kalian sudah mencatat, kalian sudah memahami, kemudian juga sudah mengenal tata tertib yang harus kalian taati di SMP Negeri 4. Selama kalian bersekolah di sini, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian di hari yang kedua, kemarin juga sudah memahami bagaimana kurikulum pembelajaran di SMP Negeri 4, bagaimana tata cara belajar efektif di era pandemi ini. Jadi kalian kemarin sudah mengerjakan tugas, saya sudah mengecek satu-satu, sudah banyak yang memahami ternyata bahwa pembelajaran kita itu di masa pandemi, apalagi di SMP 4 itu menggunakan sistem daring. Jadi ada kalanya Bapak Ibu Guru melakukan kegiatan pembelajaran seperti ini dengan meeting, ada kalanya menggunakan Google Classroom, ya. Kemudian bisa juga Bapak Ibu Guru menggunakan video call. Jadi kalian tinggal menyesuaikan nantinya Bapak Ibu Guru menggunakan metode yang mana. Kemudian kalian juga sudah memahami nilai-nilai apa saja yang ada di SMP Negeri 4. Ada nilai pengetahuan, ada jenis nilai pengetahuan, ada jenis nilai keterampilan. Dua-duanya itu diperhitungkan di rapot. Jadi harapannya tidak hanya pengetahuan saja yang kalian harus dalami, tapi keterampilannya juga. Kalian juga sudah memahami ternyata di kurikulum kita ada penilaian penugasan, ada penilaian harian, ada yang namanya PTS, kalau mungkin dulu namanya UTS, ada PAS, ada juga PAT. PAS itu penilaian akhir semester, PAT berarti penilaian akhir tahun. Itu kalian juga harus tahu. Nah, kemudian kalian juga sudah diberikan informasi atau sosialisasi tentang AKM. Nah, AKM itu nantinya sebagai pengganti ujian nasional dan dilaksanakan di kelas 8. Meskipun kalian masih kelas 7, nah kalian juga dari sekarang harus sudah bersiap-siap menuju AKM itu. Ini nanti untuk lebih lanjut mengenai AKM dan pembelajaran akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru masing-masing ketika pembelajaran. Nah, kemudian materi yang kedua kalian memahami apa itu wawasan wiyata mandala. Nah, juga memahami tentang kepramukaan meskipun baru secara umum. Nah, kepramukaan itu adalah ekstra wajib untuk siswa kelas 7 maupun 8 di SMP. Jadi nanti kalau sudah pembelajaran aktif, mulai minggu depan, sudah ada kegiatan ekstra yang wajib diikuti yaitu pramuka.
Jangan sampai di antara kalian ada yang menjawab, apa ekstra wajib di sekolah kalian? Tidak tahu. Mohon maaf Ibu, boleh Ya, saya nyelah sebentar? J, J. Mohon diperhatikan materinya, jangan malah mainan chat. Oh, anak, ya. Ayo, J. Azhar, Ais, Andri, Wiwin Haryani, Nur siapa yang namanya, diperhatikan materinya, jangan malah mainan chat. Monggo Ibu Ya, dilanjutkan. ya. Jadi anak-anak, selama 3 hari ini kalian kita bimbing, kalian kita berikan pembiasaan supaya lebih disiplin. Apa yang kami sampaikan berarti itu adalah hal-hal yang penting. Silahkan belajar untuk disiplin dan menghormati orang lain. Jadi apa yang kalian lakukan di kamera sudah tampak, di sini sudah tercatat, nama-nama kalian Bapak Ibu guru sudah tahu. Nah, itu sebagai bekal untuk kami. Oh, anak ini, anak ini, anak ini ternyata seperti ini. Nah, maka mulai dari sekarang sikap-sikap yang masih ke SD-SD-an, SD-SD kemarin, silahkan mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Kalian sudah masuk sebagai siswa SMP. Jelas ya? Jelas ya anak-anakku ya? Jelas. Ya. Jadi jangan seperti anak SD. Ya. Kembali ke materi. Kembali ke materi. Hari ini mulai 7.30 kalian sudah melaksanakan MPLS yang hari terakhir. Mulai tadi yang di presensi atau di absen oleh Pak Vektor itu sudah masuk kepada kegiatan kita. Nah, setelah ini, setelah meeting, kalian harus kembali ke GC atau ke Google Classroom. Di GC tadi sudah kami cantumkan, kami terapkan materi yang harus kalian pahami hari ini. Seperti biasa, di akhir materi akan ada penugasan. Berarti kalian akan menjawab pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan hari ini. Jadi kalau kalian tidak membaca, kalian tidak memahami dengan benar, alhasil kalian tidak akan bisa mengerjakan dengan baik. Pasti jawabannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, sudah disiapkan alat tulisnya? Pensil, pulpen atau buku? Sudah? Oke. Sudah. Ya, saya diktekan untuk materi hari ini, silahkan ditulis, nanti disesuaikan dengan GC-nya. Jelas ya? Ya. Materi yang pertama di hari Rabu, silahkan dicatat. Pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, pengenalan perpustakaan sekolah. Pengenalan perpustakaan sekolah. Sudah? Yang ketiga, sosialisasi tentang kesehatan. Sosialisasi tentang kesehatan dan psikologi remaja. Sosialisasi tentang kesehatan dan psikologi remaja. Yang keempat, sosialisasi pemahaman COVID untuk remaja
dan tips menjaga hati selama pandemi. Saya ulangi, sosialisasi pemahaman COVID untuk remaja dan tips menjaga hati selama pandemi. Ya, dan yang terakhir, acara terakhir atau materi terakhir adalah penutupan. Sudah semua atau ada yang perlu saya ulangi? Sudah, Bu. Oh, sudah ya? Ya. Oke, terima kasih. Baik. Jadi ada 4 materi dan 1 acara penutupan yang harus kamu lalui mulai pukul 7.30 hingga pukul 13.30. Ya. Di acara yang pertama yaitu materi pengenalan ekstrakurikuler, kalian nanti akan memahami ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMP Negeri 4. Ya, tidak terkecuali kegiatan pramuka. Jadi ada ekstra wajib dan ada pilihan. Nah, nanti yang pilihan dilihat apa saja yang ada di situ, bagaimana kegiatannya. Nah, kemudian kalian juga akan diberikan materi pengenalan perpustakaan. Kalau kemarin baru sebatas gambaran lokasi lingkungannya SMP Negeri 4 yang di dalamnya ada perpustakaan. Nah, kalian nanti akan diberikan pengenalan perpustakaan itu siapa personilnya, siapa petugasnya, bagaimana prosedur kalau kalian ingin meminjam atau mengembalikan buku, bagaimana tata tertib di perpustakaan, nah itu akan ditampilkan. Jadi supaya nanti kalau misalnya kita sudah efektif belajar di sekolah, kalian juga tahu dan paham tata cara berada di perpustakaan. Itu. Kemudian materi yang ketiga, keempat berkaitan dengan kesehatan. Kalian akan diberikan materi tentang kesehatan dan psikologi remaja, karena kalian usia-usia sekian memasuki masa remaja, pubertas ya. Sudah tidak anak-anak lagi. Kalau kemarin mungkin TK, SD masih dianggap anak-anak, sekarang kalian sudah remaja. Maka segala tingkah laku, perbuatan harus mencerminkan juga bahwa kalian lebih dewasa dibandingkan dulu ketika di SD. Ya. Kemudian ya, kalian akan diberikan pemahaman tentang COVID untuk remaja. Jadi kalau selama ini hanya mungkin melihat, mendengar dari televisi, dari media sosial. Nah, materi ini khusus yang memberikan nanti berupa video atau PPT dari Puskesmas. Jadi beliau-beliau yang benar-benar memahami seluk-beluk tentang COVID supaya kalian tahu betul apa itu penyakit atau yang dinamakan virus COVID dan bagaimana cara menanganinya. Silahkan nanti dicermati, dipahami. Kalau perlu, yang penting silahkan dicatat pada buku kalian tadi. Kemudian kalian juga akan diberikan tips, tentang bagaimana cara menjaga hati selama pandemi, khususnya untuk remaja. Nah, jadi kalau kalian sekarang sudah hampir 1 tahun lebih ya berada di rumah melaksanakan kegiatan belajar secara jarak jauh seperti ini, mungkin bosan, mungkin ada keluhan-keluhan. Nah, di situ diberikan tips bagaimana hati kalian, nah supaya enjoy hati kalian, supaya menerima keadaan di masa pandemi ini. Jadi diberikan anjuran-anjuran. Harapannya itu menambah bekal kalian, kemudian nanti diterapkan. Nah, kemudian di akhir nanti karena ini adalah hari ketiga akan ada kegiatan penutupan. Nanti untuk informasi kegiatan penutupan kita sharekan melalui grup kelas kalian lewat wali kelasnya.
Nah, itu rentetan kegiatan atau materi kita di hari Rabu tanggal 14 Juli 2021. Jangan lupa diakhiri dengan tugas. Tugas kami tunggu penyelesaiannya sampai pukul 14 atau 2 siang. Gitu. Nah, kemudian untuk hari berikutnya, karena ini hari Rabu berarti hari Kamis dan seterusnya, MPLS sudah selesai, kalian kembali ke grup kelas masing-masing yang 7C dengan 7C, 7D dan 7D, kemudian ikuti anjuran atau arahan wali kelas, kalian melaksanakan kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh, sesuai jadwal harian masing-masing. Misal, hari ini misalnya, atau hari besok, jadwalnya misalnya IPA. Berarti kalian mengikuti pembelajaran IPA bersama guru pengampunya masing-masing. Jadi untuk besok 7.30 kalian belum tentu meet seperti ini. Nanti instruksinya oleh wali kelasnya. Yang pasti mulai pukul 7 kalian sudah siap. Sudah mandi, sudah dandan cantik, cakep, sudah pakai seragam, siap untuk mengikuti pembelajaran bersama Bapak Ibu Guru sesuai mapelnya. Mungkin Bapak Ibu Guru ada yang minta kalian untuk meeting. Mungkin ada yang langsung masuk GC misalnya. Atau mungkin di video call oleh Bapak Ibu Guru. Nah, silahkan nanti ikuti arahan beliau-beliau. Jelas, anak-anakku? Ya. Jelas. Kalau ingin ada yang ditanyakan, kalau ingin ada yang tanyakan boleh bertanya. Misalnya, Bu, saya kok kurang paham, besok saya harus bagaimana? Nah, besok harus bagaimana? Harus bersiap-siap untuk pembelajaran. Jangan lupa siapkan buku, alat tulis, sudah diberi sampel, dinamai, diberi mapelnya, besok pelajaran sudah siap. Untuk buku paket, mohon maaf, buku paket memang belum bisa kami sampaikan, kita bagikan, karena kita masih dalam kondisi PPKM. Jadi besok informasi lebih lanjut akan kami sampaikan. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, Pak Victor, untuk sementara itu yang bisa disampaikan. Materi hari ini sudah saya sampaikan. Mungkin Bapak Victor bisa menambahkan untuk informasi yang lain. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tugas-tugas kamu di GC semua nggih, Bu nggih? Tugas sudah di GC, di situ sudah ada soal seperti biasa. Kita tunggu sampai pukul 2. Oke. Jadi kalau gitu semua anak-anak silakan dilihat di GC-nya, setelah ini diperhatikan semua instruksinya, dibaca pelan-pelan, sekali lagi dibaca pelan-pelan, dibiasakan untuk membaca dulu baru bertanya. Ya, itu aja. Terus silakan setelah ini bisa langsung ditutup Ibu. Iya, saya tutupnya. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, selama 3 hari ini mulai hari Senin sampai hari Rabu saya menemani kalian di acara MPLS ya dengan Bapak Victor. Mungkin banyak kesalahan, ada kekurangan, ada yang kurang pas, mohon dimaafkan. Kita bisa bertemu di pembelajaran harian meskipun saya tidak mengajar kelas 8. Insya Allah saya juga akan mengenal kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk hari ini saya ucapkan sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, silakan diperbolehkan untuk keluar. Yang lain juga telah diperkenankan untuk keluar. Terima kasih.